Apa ini? Apa yuk? Latihan. Latihan apa? Engkau tanggal 14. Ono apa? Nggak salah. Weh, pemilu. Oh, latihan nyoblos. Oh. Ben ora salah. Berarti suaraku, pilihan suaraku ini berguna. Nah, kira iso to. Jogja dari kemarin hujan terus dari pagi sampai malam tiada henti. Mungkin baju kita baunya juga sudah mulai kecing ya, karena kita nggak bisa memepe baju kita, menjemur. Ya guys, tanggal 14 akan terjadi sesuatu, yaitu mereka berbondong-bondong mana? Pesta rakyat. Oh, pesta rakyat. Berarti kita harus senang ya. Oke. Tanggal 14 kita senang-senang di sana. Harus sehat, senang, semangat. Nah, Harusnya pestanya rakyat. harusnya. Iya. Semoga menjadi pestanya yang rakyat. Amin ya Allah. Di situ ada pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD daerah, ya. terus ada apa lagi? Sudah. Oh. Kita akan berpesta memilih mereka. Hari itu menentukan pilihan kita untuk 5 tahun ke depan. Tatap mata saya. Karena pemilu itu adalah pesta rakyat seperti yang dikatakan Kang Marto Klewer, maka seharusnya kita harus bersenang-senang dan hasil dari pemilu itu menjadi hal berita gembira untuk 5 tahun ke depan. Oke, teman-teman, kita lihat pendapat masyarakat mengenai tanggal 14 itu. Mereka ingin tanggal 14 itu pestanya seperti apa? Seperti hura-hura pesta kembang api, atau apa ya, pokoknya senang-senang itu, ya toh? Makan-makan, rezeki melimpah. Ya, sebetulnya itu harapan masyarakat. Tapi ada beberapa harapan tentang pesta itu kita dengar satu persatu. Baik, masa kita lihat bersama-sama. Ya, selamat sore. Nama saya Anita dari Forum Perempuan Pelestari Budaya Nusantara Indonesia. Harapannya Mbak Anita untuk siapapun presiden yang terpilih, apa Mbak? Kalau saya kebetulan selama ini banyak bergelut di bidang kebudayaan. Mungkin harapan saya khusus untuk presiden yang terpilih, siapapun nanti yang terpilih, kiranya nanti ke depan bagaimana budaya Indonesia, budaya Nusantara tetap dilestarikan, terutama kepada generasi muda, kepada anak-anak muda, di mana kita bisa melihat sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mungkin ya rasa cinta akan budaya itu sudah mulai luntur. Nah, saya berharap ada concern khusus untuk presiden yang terpilih, bagaimana supaya budaya itu tetap terus dilestarikan, karena budaya Indonesia ini begitu banyak ragam, kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu harus tetap kita lestarikan. Kalau bilang harapan pada umumnya ya pasti semuanya lebih baik dari segala bidang, semua lebih baik. Tapi saya mungkin lebih mengkhususkan kepada bagaimana budaya, supaya budaya itu tetap ada bagaimana presiden yang terpilih itu bisa memiliki tujuan khusus untuk budaya ini memang benar-benar tetap terus dilestarikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Namanya siapa Mbak? Oh, namanya Indra Sati. Harapannya Mbak? Harapannya
yang terpilih jadi presiden nanti, buat saya sih yang penting itu Indonesia makmur, terutama ini apa namanya sembako murah di mana-mana, terutama ya itu tadi kita ini yang para janda ini bisa apa ya, bisa dikasih modal mungkin buat usaha apa kan, yang pasti presidennya ngayomi, bisa tahu maunya rakyat itu seperti apa, keinginannya tadi lahan pekerjaannya lebih banyakin, kan banyak tuh pengangguran sekarang kan banyak banget tuh pengangguran, kasihan gitu. Sekolah tinggi-tinggi tapi dia tidak kerja kan kasihan, jadi lahan pekerjaan buat mereka itu lebih banyak. Mister Kumis, Mister mbok jawab ya Mister, apa namanya Mister? Selamat siang, saya Berta dari Sleman. Ini saya tuh selalu memikirkan begini, kira-kira besok siapa ya yang mau jadi presiden Indonesia? Satu, saya bingung. Dua, karena harus ada kriteria yang jelas ya. Menurut saya sih jadi presiden itu harus nggak munafik, good looking, harus ya. Pasti berpendidikan dong, nggak mungkin lulusan SD. Tapi nggak tahu juga deh, siapa tahu lulusan SD bisa jadi presiden juga. Oke ya, karena pintar. Jadi menurut saya siapapun yang jadi presiden terpilih, dia harus bisa menata negara dengan baik, tidak pandang bulu, tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Begitu. Saya Mas Kepler, harapan saya untuk presiden yang akan terpilih nanti saya bisa Kalau aku sih untuk presiden kali ini jadi jelas disiplin, tegas, kemudian juga karismatik. Terima kasih. Kalau saya untuk presiden kali ini, yang penting Indonesia bisa maju lagi, bisa lebih dan lebih lagi ke depannya, bisa sukses, bisa ya semuanya bisa lebih baik lagi lah. Kalau untuk presiden yang terpilih nanti, permasalahan ekonomi di Indonesia, harapannya untuk presiden yang terpilih nanti untuk masalah ekonomi gimana Mbak? Kalau untuk ekonomi, mudah-mudahan dengan presiden yang sekarang ini akan lebih tertangani yang pastinya, sehingga semua untuk rakyat Indonesia semakin maju, semakin jaya. Kalau untuk presiden yang terpilih, saya berharap ekonomi itu bisa lebih maju lagi, bisa kondusif, harga-harga terutama bisa stabilkan lagi, terus untuk yang UMKM bisa lebih bangkit lagi, bisa lebih maju lagi ke depannya. Mbak namanya? Dewi. Saya Ines. Terima kasih. Ya. Saya Esti dari Forum Komunikasi Perempuan Pelestari Budaya Nusantara. Untuk pilihan presiden yang sekarang, saya sih pinginnya orangnya yang oke, gagah, dan pokoknya oye. Halo, perkenalkan saya Rere dari Forum Komunikasi. Mas, aku bisa ngomong. Terus, Mbak, kalau masalah ekonomi, presiden yang baru ini harus yang gimana? Oh, orang yang paham situasi global. Jadi karena situasi global itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Saya sangat setuju dengan salah satu paslon yang tertarik untuk menaikkan masalah hilirisasi. Jadi kita semua tenaga kerja bisa terserap semua. Itu pilihan saya. Selamat sore. Saya Arum Chandra Wimba. Saya berharap untuk pemilihan presiden tahun ini, saya menginginkan presiden yang oke, smart, bijaksana, dan mumpuni dalam segala hal. Dia juga seorang yang bisa memanage segala macam persoalan, juga menampung keluhan-keluhan masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia akan semakin sejahtera, akan semakin rukun ya, paling tidak harapan saya Indonesia tetap akan menjadi
negara yang bisa berkembang. Nama saya Cornelia Indah. Harapan saya ya, pemilihan presiden ini siapapun yang menang, yang terpilih, saya berharap ya paling tidak yang terpilih itu yang tidak ambisi tidak ambisi, bukan ambisi ya, tetapi seorang presiden yang benar-benar untuk membangun bangsa, sehingga membuat aman untuk dari lingkungan, dari RT sampai ke atas, untuk terutama untuk beribadah dengan berbagai macam ragam iman, kepercayaan, agama begitu, jadi nyaman. Itu saja sih, minimal seperti itu sudah membuat bahagia. Halo, saya Dela. Saya Melin. Harapannya untuk pemilu tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan presidennya tentunya orang yang jujur dan bijaksana. Ya, pemilu tahun ini mudah-mudahan bisa jadi ajang untuk mencari pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa lebih menjadikan Indonesia lebih baik, tentunya lebih maju dan bisa berkarya lebih hebat lagi. Pemimpinnya tentunya yang bijaksana dan bisa bawa perubahan yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Mas, kalau nanti ada presiden yang terpilih, harapan Mas terhadap presiden yang baru apa ya? Mas, kok diem aja sih, Mas? Tuh patung toh, salah. Ya, kita udah dengar tadi VT. Menurut Anda bagaimana? Pikiran Anda seperti apa? Saya Ada. Oh, ada. Ngomong. Iya. Jangan lupa tanggal 14 pilih dengan hati dan jiwa. Oma Kayu TV. Oke. Jangan lupa, pilihan kita menentukan 5 tahun ke depan. Seperti yang saya bilang, perbedaan pendapat tetap mempersatukan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Oma Kayu TV. Oke. Camera roll and action. Yes.